Hai everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video bagian pertama, kita sudah mengetahui bahwa tenses adalah bentuk kata kerja yang menunjukkan waktu terjadinya suatu peristiwa. Tapi yang jadi kendala bagi banyak orang yang belajar grammar adalah menghafal rumus-rumus tenses serta kesulitan memahami kapan penggunaannya setiap jenis tenses tersebut. Itu pula yang terjadi dengan saya ketika mulai belajar grammar. Saya sudah belajar bahasa Inggris di sekolah sejak SMP hingga kuliah S1 saya masih belajar dalam bentuk mata kuliah. Sudah kursus di beberapa tempat terbaik di kota saya, membeli buku dan kamus, tapi saya tetap bingung dengan rumus tenses. Hingga akhirnya saya ke kampung Inggris, Kediri, dan diajarkan tenses dengan metode perumusan oleh tentor di sana. Cara itu sesuai dengan saya hingga saya cuma butuh kurang dari 2 jam untuk mengetahui rumus-rumus tenses dan penggunaannya. Nah, di video ini saya akan memaparkan metode tersebut. Mudah-mudahan juga berguna bagi teman-teman. Bagi yang kuat menghafal ya gampang saja, tinggal dihafal. Tapi kalau saya tidak kuat menghafal, jadi pakai metode ini. Nah, untuk mengetahui beberapa jenis tenses dan rumus-rumusnya, kita harus mengetahui dulu konteks tenses. Bicara tenses, selalu ada 2 konteks, yaitu waktu kejadian atau time dan karakter kejadian atau event. Nah, kita mulai dari waktu kejadian. Kita tahu bahwa ada 3 waktu kejadian, yaitu present, past, future. Present artinya saat ini, past artinya masa lampau, future artinya masa depan. Tapi dalam bahasa Inggris ternyata ada lagi satu tambahan waktu sehingga jadi 4, yaitu past future. Awalnya saya bingung, ini past digabung dengan future. Nah, past future adalah masa yang akan datang di waktu lampau. Waktu ini tidak real atau tidak nyata, sehingga biasa digunakan dalam pengandaian. Nah, seperti time, event juga dibagi atas 4 bagian, yaitu simple, continuous, perfect, dan perfect continuous. Agar lebih mudahnya, kita tuliskan konteks time dan event sebagai berikut. Nah, seperti yang telah kita lihat di tabel ini, karakter tenses ditulis dalam 2 bagian, yaitu time dan event. Nah, time ini dibagi lagi dalam 4 jenis waktu, yaitu present artinya waktu saat ini, past artinya waktu lampau, future artinya waktu yang akan datang, dan past future seperti yang saya sebut sebelumnya yaitu masa depan di waktu lampau. Yang dalam hal ini kita tulisnya rencana yang gagal. Kenapa gagal? Karena waktu ini betul-betul tidak terjadi. Sedangkan event juga dibagi dalam 4 jenis, yaitu simple artinya rutinitas, continuous artinya aktivitas sedang berlangsung, perfect artinya aktivitas sudah selesai, dan perfect continuous yaitu masih berlangsung. Konteks time dan event yang saya sebutkan tadi, teman-teman harus paham betul. Jangan pindah ke bagian selanjutnya kalau belum paham. Jika sudah paham, maka saatnya kita mencari tahu berapa jumlah tenses. Untuk mengetahuinya, tinggal kita hubungkan antara waktu dan kejadian seperti dalam tabel berikut. Tabel ini digunakan untuk mengetahui nama-nama tenses. Kuncinya adalah kita mengingat kembali dari konteks time yang terdiri dari 4 jenis, yaitu present, past, future, dan past future bisa dilihat di baris pertama. Dan kita harus mengingat karakter kejadian atau event bisa dilihat di kolom pertama, terdiri dari simple, continuous, perfect, dan perfect continuous. Nah, kita tinggal menghubungkan antara time dan event ini. Pertama kita isi bagian yang kosong pada baris kedua atau sejajar dengan simple. Kita hubungkan simple dengan perfect, dapatnya, maksud saya simple dengan present, dapatnya simple present. Kita hubungkan simple dengan past, dapatnya simple past.
kita hubungkan simple dengan feature, dapat simple feature. Kita hubungkan simple dengan pass feature, dapatlah simple pass feature. Nah, kita isi bagian baris yang kosong yang sejajar dengan continuous. Tinggal hubungkan continuous dengan present lagi. Akhirnya kita dapat present continuous. Kita hubungkan continuous dengan past, dapatlah past continuous. Terus selanjutnya adalah feature continuous. Selanjutnya adalah past feature continuous. Nah, selanjutnya kita isi bagian yang kosong sejajar dengan perfect. Kita tinggal hubungkan perfect dengan present lagi. Maka kita dapat present perfect. Kita hubungkan perfect dengan past, kita dapat past perfect. Maka di sini adalah feature perfect. Di sini adalah past feature perfect. Nah, dengan cara yang sama kita bisa isi bagian yang kosong pada baris terakhir, yaitu present perfect continuous. Terus ini past perfect continuous. Terus di sini feature perfect continuous. Dan yang terakhir adalah past feature perfect continuous. Kita juga bisa menghubungkan event dengan time dengan cara atau dengan tampilan tabel seperti ini. Jadi saya bagi event dan time ini, event di kolom pertama dan time di kolom kedua. Tinggal kita hubungkan. Nah, mari kita hubungkan. Simple dihubungkan dengan present. Kita tulis simple present. Terus continuous dengan present, maka present continuous. Perfect dengan present jadi present perfect. Perfect continuous dengan present jadinya present perfect continuous. Oke. Jadi kita sudah menghubungkan present dengan semua jenis event. Saya hapus ini. Saya mau kerjakan di bagian past. Saya hubungkan simple dengan past, yaitu jadilah simple past. Continuous dengan past jadinya past continuous. Perfect dengan past jadinya past perfect. Perfect continuous dengan past jadinya past perfect continuous. Jadi sekarang gilirannya feature. Simple feature continuous, feature perfect, feature perfect continuous.
Yang terakhir, simple past future, past future continuous, past future perfect, terakhir past future perfect continuous. Jadi ada 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Dari metode penggabungan tadi, sekarang kita sudah mengetahui bahwa ada 16 tenses. Jadi hanya dengan mengetahui konteks time dan event, kita bisa mengetahui semua jenis tenses. Silakan dihafal 16 tenses tersebut. Tapi saya sendiri hanya menghafalnya beberapa saja karena memang dalam aplikasinya tidak semua kita sering gunakan. Kalau lupa lagi, tinggal mengingat atau menulis cara di atas dihubungkan tadi. Itulah mengapa harus ingat konteks time dan event agar ketika lupa gampang mengingatnya kembali. Materi selanjutnya adalah membentuk rumus tenses. Materi ini bisa dilihat pada video part 3.